Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Dimension of Organizational Resource dan Dimension of Organizational Infrastructure. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Punang Amadi Puja, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah pengetahuan Anda semua. Nama saya Rafael Muhammad Fatur Rahman, selaku Ketua Kelompok Grup 4. Dan ini adalah anggota-anggota saya yang bernama. Nama saya Azhara Gita Wulandari. Perkenalkan, nama saya Amaria Masrila Ahmad. Nama saya Rindi Ayu Anggraini. Halo, nama saya Natasha Guswini Fitria. Nama saya Ilham Kusuma Wardana. Dan ini adalah presentasi dari kami. Learning objective. When you have complete this chapter, you will be able to. Anda diharapkan dapat mengerti mengenai dimension of organizational research. Anda diharapkan dapat mengerti mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam dimension of organizational research, figur 8.1. Anda diharapkan dapat mengerti mengenai dimension of organizational infrastructure. Anda diharapkan dapat mengerti mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam dimension of organizational infrastructure, figur 9.1. Dimension of Organizational Resource. Bab ini membahas tentang spektrum sumber daya yang sangat penting, inovasi dimulai dengan manusia dan diakhiri dengan uang. Ini spektrumnya luas cakupannya. Jadi itu juga akan dipecah menjadi subkategori tergantung pada kebutuhan spesifik bisnis. Ini adalah figur 8.1 Organizational Resource yang akan kita bahas untuk ke depannya. People atau orang. Orang adalah sumber daya atau aset organisasi yang paling penting pada saat yang sama. Orang mungkin merupakan sumber daya yang paling sulit untuk dikelola. Peserta dalam proses inovasi dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari latar belakang etnis yang berbeda. Dan mungkin juga memiliki filosofi hidup dan kehidupan yang berbeda, aspirasi yang berbeda, bakat yang berbeda, dan banyak lagi. Tujuannya bukan untuk mengembangkan peleburan, tetapi hal ini bertujuan untuk menyatukan orang-orang dengan berbagai karakteristik dan kompetensi yang dapat dicampur menjadi satu unit yang berfungsi. Intellectual property dapat diartikan sebagai hak yang merupakan hasil kegiatan intelektual manusia atau kemampuan yang memberikan manfaat ekonomi. Organisasi mengembangkan kekayaan intelektual di setiap aspek operasi mereka. Sayangnya, banyak pengalaman dan pengetahuan jarang didokumentasikan sedemikian rupa untuk digunakan di masa depan. Kekayaan intelektual mencakup lebih dari memo, gambar teknik formal, hasil laboratorium, data pengujian, masalah pelanggan, dan semua dokumentasi formal lainnya. Hak milik intelektual juga mencakup semua model yang digunakan untuk mendemonstrasikan kelayakan, file data notebook, sketsa tangan yang biasanya dibuang, dan file model kerja. Pengetahuan yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari harus dilihat sebagai aset organisasi. Terdapat beberapa pertanyaan seperti, bagaimana sebuah organisasi memanfaatkan pengetahuan, bagaimana sebuah organisasi mengkomunikasikan dan menerapkannya, terus bagaimana manajemen memaksa penerapan praktik terbaik bila perlu. Dari semua pertanyaan itu, tidak ada jawaban yang sederhana. Yang harus diingat adalah manajemen memiliki hak prerogatif tertentu, dan itu termasuk mengelola secara efektif, efisien, dan dengan penggunaan sumber daya secara ekonomis. Kita perlu mengingat bahwa pengetahuan organisasi atau intelektual adalah sebuah aset organisasi dan perlu dilindungi dan disebarluaskan. Access to information. Akses ke informasi adalah kemampuan seseorang untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara efektif.
Tidak ada keraguan bahwa informasi tertentu harus memiliki kebutuhan terbatas pada mereka yang memiliki kebutuhan untuk mengetahui. Pada saat yang sama, karyawan sering berpikir bahwa mereka membutuhkan informasi yang sama sekali tidak relevan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ketika ditanya, apakah sewaktu-waktu kekurangan dalam informasi menjadi sebuah masalah dalam pekerjaan sehari-hari? Jika mereka ditanya seperti itu, mereka akan menjawab tidak. Yang ada hanyalah keinginan untuk mengetahui lebih banyak informasi. Sangat sedikit inovasi yang dimulai tanpa dasar informasi atau pengetahuan. Menangkap informasi yang diperlukan dan sering tersedia mungkin lebih sulit. Maka dari itu, inovator perlu terus memanfaatkan tubuh pengetahuan yang ada di benak rekan kerja. Ada banyak definisi yang mendeskripsikan teknologi, yaitu teknologi adalah alat untuk menyelesaikan tugas, teknologi adalah alat yang diperlukan untuk mengubah sumber daya yang menjadi produk dan layanan, teknologi adalah pengetahuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan, teknologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diterapkan pada desain produk baru. Itu adalah definisi-definisi mengenai teknologi. Inovator perlu memahami tingkat pengetahuan dan keahlian teknologi yang tersedia oleh disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar organisasi. Inovator perlu memahami berbagai teknologi dalam organisasi dan tingkat keahlian yang tersedia untuk mereka. Keahlian itu juga termasuk pengalaman dalam teknologi, karena memiliki ilmu tanpa pengalaman tidaklah cukup. Market and sales. Mungkin tampak tidak masuk akal untuk membahas sebuah masalah, pemasaran, dan penjualan di awal proses inovasi. Tetapi, meskipun tidak masuk akal untuk membahas masalah pemasaran dan penjualan di awal proses inovasi, konsekuensi dari kecocokan yang tidak memadai antara tujuan, sasaran, dan strategi organisasi dapat terbukti menciptakan kesalahan alokasi sumber daya tersebut. Masalah kritis tersebut dapat mencakup dampak pada produk saat ini, kebutuhan untuk menciptakan kesadaran, tingkat penerimaan di antara basis pelanggan saat ini, kemungkinan perluasan basis pelanggan karena fitur dan keunggulan baru, dan upaya yang diperlukan untuk melatih kembali pengguna serta pemeliharaan dan personel layanan pelanggan. Sebagian besar, organisasi dipandu oleh jadwal, dan inovator tidak selalu peka terhadap kebijakan dan prosedur yang umumnya diperlukan di sebagian besar organisasi. Banyak sekali buku yang telah ditulis tentang waktu dan bagaimana menggunakannya dengan lebih efektif. Semua dengan harapan menyediakan lebih banyak waktu untuk pekerjaan nyata. Waktu menjadi sumber daya yang dikelola secara efektif. Ketika organisasi belajar mengintegrasikan waktu dan durasi siklus untuk bekerja secara interaktif, kolektif, dan bersamaan. Untuk selanjutnya, distribution. Distribusi sistem melibatkan 3 fungsi berbeda. 1. Sarana yang digunakan organisasi untuk menjual produknya. Yang kedua, pabrik dan peralatan fisik yang memindahkan produk dari gudang ke pelanggan. Yang ketiga, layanan pelanggan. Fungsi distribusi fisik termasuk menerima pesanan yang masuk dan memprosesnya, menentukan ketersediaan, menjadwalkan pergerakan produk, dan memastikan bahwa produk yang benar dikirim dalam kemasan yang tepat dengan dokumentasi yang sesuai. Selanjutnya ada customer. Menyediakan layanan pelanggan secara real-time merupakan sumber daya organisasi yang membutuhkan perhatian terus-menerus dan seringkali merupakan faktor penentu dalam pemilihan vendor. Pelanggan dapat memberikan masukan yang berharga, tetapi terutama untuk meningkatkan produk dan proses yang sudah ada. Setiap kebutuhan yang diungkapkan oleh pelanggan harus kita penuhi sesuai dengan itu atau bisa lebih dari itu. Ide yang bagus itu sesuai yang benar-benar dapat kami gunakan. Harus ada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi keuntungan bagi pelanggan dan inovator. Pelanggan dapat menjadi sumber daya yang berharga ketika organisasi mengenal pelanggan.
kebutuhan pelanggan, dan memahami bagaimana pelanggan menggunakan peralatan atau layanan. Mengenal pelanggan mencakup lebih dari sekedar mengakui bahwa ada hubungan yang baik dan pelanggan membayar tagihan tepat waktu. Setiap orang menggunakan peralatan dengan cara yang sama, dengan perawatan yang sama. Untuk sepenuhnya menggunakan peralatan sebagai sumber daya organisasi tambahan, kita harus bisa mengetahui pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan memahami bagaimana pelanggan menggunakan peralatan. Pelanggan tidak hanya sebatas pembeli di suatu organisasi, tetapi pelanggan juga dapat menjadi acuan untuk apa yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Kita mendapat kritik dari pelanggan misalkan, itu bisa kita jadikan pelajaran dan sebagai bahan pertimbangan apa yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya ada suppliers. Ini bukanlah skenario yang sangat realistis untuk sebuah perusahaan besar, tetapi tidak ada keraguan bahwa banyak aktivitas dapat dialihdayakan dengan dampak yang sangat positif pada organisasi. Komponen tertentu mungkin tidak tersedia secara komersial, sehingga inovator mulai mempelajari area di luar pengetahuan atau pengalaman pribadinya. Alih-alih bekerja dengan organisasi yang sudah memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan. Di masa lalu, Ford memproduksi baja dan kacanya, mencetak blok dan mesinnya, dan membuat bodi sendiri dan banyak bagian komponen lainnya di dalam fasilitasnya sendiri. Operasi seperti pelakuan panas, pemesinan komponen, perancangan perkakas manufaktur, perancangan sistem otomasi dan robotik, pembuatan produk baru, penyediaan pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan banyak fungsi administrasi khusus adalah sumber daya yang tak ternilai yang jika digunakan secara efektif dan efisien, memungkinkan organisasi untuk melipat gandakan nilai sumber daya manusia. Production capability. Fasilitas produksi hanya merupakan sumber daya jika dapat digunakan dalam pembuatan produk baru. Demikian pula, pengetahuan produksi hanya akan berharga jika proses yang sama digunakan. Inovator perlu memahami ketersediaan fasilitas dan pengetahuan proses. Itu karena keduanya pada akhirnya akan sangat penting. Sumber daya organisasi mencakup fasilitas produksi dan pengetahuan produksi yang mungkin atau tidak mungkin menjadi sumber daya untuk inovasi khusus ini. Inovator harus memiliki pengetahuan tentang sumber daya ini. Fasilitas produksi mencakup berbagai jenis peralatan dan proses produksi. Tak hanya itu, ada menyusun rencana, fasilitas, dan pemeliharaan fasilitas. Perencanaan fasilitas produksi berdasarkan perencanaan lokasi produksi dan tata letak pabrik. Kapabilitas dan keterbatasan peralatan dan proses produksi dalam organisasi manapun harus dikenal sebagai masalah praktik bisnis yang baik. Karena banyak operasi produksi yang rutin, manajer sering memutuskan bahwa rekayasa proses tingkat atas tidak lagi digunakan atau tidak lagi diperlukan. Jika inovasi terobosan sedang dipertimbangkan, banyak fasilitas produksi mungkin memerlukan modifikasi yang signifikan atau bahkan pergantian, dan kemampuan yang benar-benar baru mungkin diperlukan. Jika upaya rekayasa proses berkurang secara substansial, luas pengetahuan proses diperlukan untuk memperkenalkan produk baru yang membutuhkan proses baru tidak akan tersedia. Jadi, rekayasa proses itu sendiri ialah pemahaman dan penerapan prinsip berdasarkan hukum alam yang memungkinkan kita untuk mengubah bahan mentah dan energi bagi masyarakat di tingkat industri. Selanjutnya yaitu operating facilities. Ada suatu masa di mana kantor hanya menyertakan mesin tik yang dibandingkan dengan peralatan tulis saat ini. Hanya menimbulkan beberapa masalah, seperti membersihkan tombol pada waktu tertentu dan jadwalnya menyelaraskan tahunan.
Sedangkan di kantor hari ini mencakup komputer, mesin fotokopi dengan banyak fitur canggih tambahan, mesin fax, dan semua gadget elektronik. Nah, mesin fax itu sendiri adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Kantor menjadi pabrik yang personalisasi sejak munculnya printer komputer. Yang dulunya hanya menggunakan pulpen gaya lama, namun sekarang sudah berganti atau sudah beralih menggunakan email. Yang dulunya harus berdiri bertatap muka dengan rekan kerja, sekarang hanya menggunakan email sudah bisa. Namun semua alat baru ini haruslah memberikan manfaat yang signifikan, tetapi tidak akan melakukannya sampai mempelajari cara menggunakannya secara efisien dan efektif. Tidak banyak sekretariat yang tersisa, dan para profesional yang berpenghasilan $100.000 atau lebih per tahun berburu dan mematuk serta mengeklik dan menyeret jalan mereka ke bagian korespondensi berikutnya. Korespondensi tidak boleh terbatas pada email yang sekarang mengandung kesalahan tata bahasa dan ejaan yang di masa lalu tidak akan ditoleransi. Nah, fasilitas operasional organisasi itu merupakan sumber daya penting bagi pembantu dan mengurangi waktu dari konsep implementasi atau komersialisasi. Maka dari itu, fasilitas komunikasi harus memenuhi kebutuhan inovasi. Selanjutnya yaitu finansi. Finansi itu investasi akan sangat bervariasi tergantung pada cakupan inovasi, tapi kemungkinan besar inovasi baru ke pasar dan terobosan akan membutuhkan pendanaan yang signifikan. Investasi finansial besar pada akhirnya akan dibutuhkan, tetapi tergoda untuk menentukan angka-angka dan dalam konsep dan tahap praproyek dengan tingkat kepercayaan yang signifikan adalah suatu kesalahan. Tak hanya itu, dengan mencampuri persyaratan keuangan dengan masalah teknologi dan pemasaran dalam tahap konsep juga suatu kesalahan. Kemampuan untuk mendanai inovasi dalam tahap praproyek, proyek, dan peluncuran proyek atau produk perlu dinilai dalam kaitannya dengan kemampuan organisasi untuk menyediakan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan juga mungkin diperlukan untuk mendanai orang tambahan dengan kompetensi dan keterampilan baru. Sumber informasi mungkin perlu ditingkatkan bertingkat. Teknologi impor mungkin memerlukan pembayaran royalti dan pemasaran, penjualan, dan distribusi mungkin membutuhkan sumber daya baru. Jadi, inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern atau dapat diartikan sebuah segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan pembangunan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Dimension of Organizational Infrastructure. Bab ini membahas tentang infrastruktur harus menemukan cara untuk mengakomodasi proses inovasi atau innovation yang tidak terjadi. Sebagai Tom Peters pernah mencatat, kamu berinovasi atau mati. Tuntutan baru ditempatkan pada manajemen dan inovator sebagai organisasi berusaha untuk pindah dari set manajemen yang relatif stabil, prinsip-prinsip yang telah digunakan sejak dimulainya industri usia untuk mereka yang diperlukan untuk usia kompetitif, global, periode di mana pengetahuan lebih diutamakan daripada atribut fisik. Organisasi sekarang perlu menilai dengan cermat di mana mereka menginvestasikan sumber daya mereka yang terbatas dalam teknologi baru, pasar baru, dan dalam jenis produk, layanan, dan proses apa. Figur 9.1, Organizational Infrastructure. Yang pertama, purpose, yang kedua, organizational vision, yang ketiga, organizational objective,
Yang keempat, strategic planning or strategy. Yang kelima, organizational structure. Yang keenam, management attributes. Yang ketujuh, uncertainties and risk. Yang kedelapan, support for innovation. Yang kesembilan, rule of policies, procedure, and practice. Yang kesepuluh, essential partnership. Yang kesebelas, leadership. Dan yang kedua-belas, communicating. Purpose. Organisasi bernilai miliaran dolar perlu mengembangkan beberapa algoritma dengan yang menilai investasi yang menambah nilai. Manajemen yang cerdik itu penting dan harus tahu cara hidup dengan ketidakpastian dan risiko. Dan para pemimpin harus berkomunikasi dengan cara yang berarti. Pertanyaannya mungkin tampak mendasar karena logika akan menunjukkan bahwa organisasi seharusnya tidak hanya memahaminya, juga dengan jelas mengkomunikasikan mengapa itu dan tujuan apa yang dilayaninya. Sementara menghasilkan keuntungan sangat penting untuk mempertahankan operasi. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk menghasilkan uang daripada berinvestasi pada orang dan peralatan dan menghadapi semua masalah tersebut. Jadi meskipun pernyataan tujuan itu penting, itu membutuhkan ekspansi dan penjelasan yang lebih terarah tentang pernyataan apa itu cara. Pernyataan tersebut mewakili kerangka yang digunakan membangun realitas ke dalam pernyataan. Lalu, organizational vision, visi organisasi. Visi tanpa tindakan dan tanpa sumber daya untuk mencapainya membangun ekspektasi yang tidak terwujud. Itu adalah barang yang sangat kuat. 3M memiliki pernyataan visi khas yang melibatkan penyediaan produk dan layanan berkualitas berdasarkan produk dan platform teknologi, mengurangi polusi sejauh mungkin, membangun lingkungan yang mendorong inovasi, memperlakukan karyawan secara adil, dan memberikan peluang bagi pertumbuhan karyawan, menyediakan kepemimpinan di perusahaan dan masyarakat, serta memenuhi tugas sebagai warga negara yang baik itu penting. Lalu, organizational objective. Tujuan organisasi menentukan apa yang ingin dia capai di organisasi itu secara singkat dan jangka panjang, dan dengan cara apa dalam hubungannya dengan pertumbuhan produk, pertumbuhan teknologi, pertumbuhan pasar, pengembangan produk atau layanan baru melibatkan investasi yang signifikan, memperkenalkan teknologi baru, menghapus beberapa teknologi lama. Menetapkan tujuan untuk memperkenalkan teknologi baru dan menghapus beberapa teknologi lama jarang mendapatkan perhatian yang diinginkan. Perlu waktu untuk mengevaluasi pro dan kontra dari pergi dengan yang baru dan seringkali membutuhkan evaluasi untuk menghilangkan beberapa ketidakpastian. Beberapa teknologi lama terbukti yang mungkin tidak ada memenuhi kebutuhan operasional, kehandalan, dan biaya parameter dieliminasi. Berurusan dengan masalah pemasaran juga menimbulkan masalah yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan di pasar. Lalu, strategic planning or strategy. Sangat sedikit perencanaan strategis yang berkembang menjadi strategi. Setahun terakhir, saya telah berpartisipasi dalam banyak industri dan organisasi nirlaba, pertemuan di mana hasil sesi perencanaan strategis disajikan. Saya berharap mendengar sesuatu tentang strategi atau arahan strategis. Tetapi mendengarkan daftar tujuan operasional tanpa ada diskusi tentang strategi untuk mencapai tujuan. Juga sangat sedikit yang dibicarakan tentang kemana organisasi ingin pergi atau apa yang diinginkannya. Lalu, strategi itu harus nyata. Selama bertahun-tahun, perencanaan strategis menjadi upaya yang dibutuhkan banyak waktu dan usaha. Diakhiri dengan pengikat yang penuh dengan angka dan grafik. Lalu ada skenario 2, Mintzberg mengemukakan bahwa metafora crafting dengan gambar tulang tembikar yang mengubah sebongkah tanah liat menjadi sepotong seni lebih tepat menangkap proses di mana strategi itu muncul. Lalu Mintzberg juga mengusulkan bahwa perencanaan strategis itu tidak menciptakan strategi, tetapi merupakan sarana untuk memprogram yang sudah ada strategi di dalamnya. Lalu, organizational structure atau struktur organisasi.
Struktur organisasi yang ideal mungkin tidak memberikan peluang untuk inovasi di dalamnya, tapi di sisi lain, apa yang dapat dianggap sebagai file struktur organisasi yang tidak dapat diatur dapat menghasilkan jumlah yang besar bagi inovasi tersebut. Lalu, riset manajemen belum memberikan banyak wawasan dan panduan mengenai struktur organisasi dikarenakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi struktur kehidupan nyata yang ada di belakang bagaimana organisasi itu berfungsi. Lalu, mengisi ruang putih pada bagian organisasi dapat mendefinisikan struktur dengan lebih jelas, tetapi itu mungkin mustahil, karena struktur kebutuhan harus beradaptasi dengan dinamika organisasi yang dengan berjalan waktu sering berubah. Lalu, orang-orang datang ke organisasi dari berbagai disiplin ilmu, dengan tingkat pendidikan dan pengalaman profesional yang berbeda, dan wilayah geografis yang berbeda. Dengan pengalaman dan orientasi bisnis yang berbeda, fisik dan kebutuhan emosional, tujuan dan sasaran yang berbeda, dan semua karakteristik berbeda yang menjadikan mereka manusia yang unik. Lalu, dalam ekonomi dinamis, organisasi dapat memilih untuk mengatur seluruh lini produk, sektor pasar, atau secara geografis, atau dengan cara yang sesuai untuk memenuhi tujuan dalam perekonomian yang berubah secara dinamis. Lalu, konsultan ditindaklanjuti dengan mengapa yang lama tidak berhasil dan apa yang berhasil dengan masalah struktur organisasi saat ini. Lalu ada manajemen attributes atau atribut manajemen. Atribut manajemen meliputi kecerdasan manajemen, sikap manajemen, penerima risiko, hidup dengan ketidakpastian, dukungan untuk inovasi, dan sikap terhadap kebijakan dan praktik. Lalu ada manajemen astuteness, kecerdasan manajemen. Kecerdasan menyiratkan memiliki pengetahuan yang luas, memahami hubungan yang saling terkait, berkontribusi pada kebutuhan inovatif organisasi, waspada dan cerdas secara mental, bersikap komprehensif, tetapi dalam batasan yang realistis dan hanya dapat dipercaya dan dapat dikreditkan. Lalu, kewaspadaan mental terhadap lingkungan, sekitar, dan masalah yang terkait dengan bisnis perlu mendapat perhatian dan tidak dapat diberikan oleh beberapa anggota staf dengan laporan yang tertulis. Lalu ada manajemen attitudes atau sikap manajemen. Jika manajemen atau jika manajer di sisi lain menunjukkan sikap lesu, sikap itu akan memancarkan respon lesu di seluruh organisasi tersebut. Lalu idenya mungkin tidak penting, tetapi manajer perlu mendengarkan dan kemudian menyelidiki dan menyumbangkan pemikiran mereka sendiri daripada hanya menolak dan perlu menantang ide dari diri mereka sendiri. Terus, jika manajer menghabiskan seluruh waktunya di kantor dan bertransaksi hanya lewat dokumen, sekarang mungkin dikenal dengan email yang masuk dan di luar keranjang, mereka menunjukkan sikap tertentu yang dibutuhkan hanyalah melaporkan. Lalu sikap negatif melahirkan sikap yang lebih negatif yang akan mengalir ke seluruh organisasi. Lalu adanya uncertainties and risks, ketidakpastian dan resiko. Ketidakpastian menyertakan seluruh daftar masalah yang tidak diketahui dan tak terduga dan peristiwa pada saat keputusan dibuat. Untuk memasuki pasar ini, manajemen pada dasarnya menjaminkan semua aset perusahaan, keputusan yang ternyata menjadi orang yang benar. Lanjut, adanya managing the uncertainties. Setiap proyek dimulai dengan apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, dan juga ketidakpastian yang merepotkan. Faktor-faktor yang diketahui biasanya tidak menimbulkan masalah selama adanya pemahaman penuh tentang apa yang diketahui dan penilaian sesuai dengan proses evaluasi yang ketat. Langkah-langkah dapat diambil untuk menempatkan yang tidak diketahui menjadi diketahui kolom setelah beberapa penyelidikan dan dibiarkan di kolom yang tidak diketahui atau dihilangkan dari pertimbangan yang lebih lanjut. Lalu, memperkenalkan manufaktur baru proses yang memungkinkan hasil yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik, dan biaya yang lebih rendah juga, yang melibatkan ketidakpastian yang tidak akan ditentukan sampai produksinya baru dimulai. Lalu yang terakhir adanya lepasan dari pemodelan dan simulasi dan pengujian,
ada beberapa periode peningkatan skala di mana output akan lebih rendah dari yang diperkirakan, kualitas mungkin kurang dari yang diharapkan, dan biaya yang sangat mahal lebih tinggi. Accepting risk. Jumlah dari semua ketidakpastian yang terlibat dalam bisnis apapun menentukan exposure risiko. Inovasi tunduk pada berbagai tingkat risiko, tetapi bisnis selalu melibatkan pengambilan risiko yang diperhitungkan. Manajer harus mendukung beberapa tingkat risiko jika inovasi akan dilakukan. Bisa jadi sejumlah besar risiko dihindari atau setidaknya diminimalkan jika tujuan-tujuan dan strategi organisasi selaras. Pengetahuan meminimalkan risiko. Meskipun semua pengetahuan mungkin tidak tersedia, jumlahnya cukup harus tersedia untuk membenarkan beberapa tingkat risiko. Support for innovation. Dibutuhkan seorang eksekutif atau manajer yang cerdik untuk mendukung inovasi. Ada perhitungan kacang yang mendukung inovasi saat menjadi bagian dari proses. Eksekutif dan manajer yang tidak memahami masalah yang dihadapi inovator mungkin merasa kesulitan untuk mendukung inovasi. Mereka butuh untuk mengetahui apa yang diperlukan untuk menjadi inovator. Role of policy, procedures, and practice. Disiplin yang digunakan di sini mengacu pada mempertahankan beberapa tingkat ketertiban. Organisasi harus fleksibel dalam menerapkan aturan dan regulasi yang menghambat para inovator. Inovator perlu diberi kelonggaran, tetapi penilaian mereka sendiri menentukan seberapa jauh mereka dapat berjalan tanpa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Essential partnership. Organisasi tidak akan ada tanpa dukungan dari banyak organisasi lainnya entitas. Pelanggan adalah kebutuhan mutlak, tidak hanya sebagai pembeli produk dan layanan organisasi, tetapi juga sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan masa depan. Peraturan badan dari berbagai jenis, baik pengawas, industri, atau mereka yang ingin bekerja dengan industri, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keduanya berinteraksi dengan organisasi dan berdampak pada kinerja. Customer. Organisasi tidak akan ada tanpa dukungan dari banyak organisasi lainnya, entitas. Pelanggan adalah kebutuhan mutlak, tidak hanya sebagai pembeli produk dan layanan organisasi, tetapi juga sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan masa depan. Peraturan badan dari berbagai jenis, baik pengawas, industri, atau mereka yang ingin bekerja dengan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keduanya berinteraksi dengan organisasi dan berdampak pada kinerja. Supplier. Dalam beberapa tahun terakhir, outsourcing menjadi lebih lazim. Di sebagian besar organisasi mengirim pesanan pembelian atau mendatangani kontrak untuk sebagian besar pekerjaan jenis apapun dan kemudian melupakan pemasok sampai tanggal pengiriman adalah bunuh diri. Regulatory bodies. Meskipun banyak eksekutif menganggap badan pengatur di semua tingkatan, pemerintah hanya sebagai campur tangan aktivitas organisasi. Mereka tidak punya alternatif kecuali bekerja dengan kelompok-kelompok ini untuk dijangkau kesepakatan tentang kemungkinan. Mengapa interaksi dengan badan pengatur ini begitu penting? Sebagai contoh, sudah terlambat untuk mempertimbangkan lingkungan dan keselamatan masalah saat inovasi akan memasuki pasar. Ini masalah harus dikelola selama proses desain dan bukan selama peluncuran produk. Kebanyakan inovator tidak akan terbiasa dengan ini masalah tambahan, sehingga profesional yang berpengetahuan harus dibawa masuk selama phase desain. Social responsibility. Tanggung jawab sosial organisasi tercermin dalam tanggung jawab internalnya kepada pemangku kepentingan. Tujuan organisasi bisnis bukanlah menjadi nominasi nomor 1 untuk tanggung jawab sosial. Meskipun tanggung jawab sosial membutuhkan dukungan organisasi, sebagian besar harus berasal dari waktu pribadi karyawannya. Tanggung jawab sosial organisasi mencakup penyediaan produk yang aman dengan kualitas yang disyaratkan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Organisasi melalui yayasan mereka berkontribusi dengan mempromosikan pendidikan dan pendampingan komunitas pada saat terjadinya peristiwa bencana. Kerelawanan karyawan bila diintegrasikan dengan usaha bisnis, organisasi menyediakan komunitas tempat organisasi dan komunitas menjadi satu. Leadership. Kepemimpinan adalah salah satu dimensi terpenting dari infrastruktur organisasi. Kepemimpinan terus mendapat banyak perhatian baik pers, akademi, dan bisnis. Kata kepemimpinan berarti kepemimpinan dan kepemimpinan itu terlibat melampaui apa yang diharapkan. Kepemimpinan terlibat mengambil risiko dan mengelolanya dan itu berarti berusaha keras karena Anda berkomitmen untuk mencapai sesuatu. Dengan volume literatur tentang kepemimpinan, dalam beberapa tahun terakhir mempromosikan gagasan tersebut bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin. Kata kepemimpinan dan apa yang diharapkan dari para pemimpin telah kehilangan sebagai signifikasinya dan telah sangat berkurang. Visi, strategi, dan manajemen adalah prekursor mutlak kepemimpinan. Jika kepemimpinan tidak ada kecenderungan untuk menyamakan kepemimpinan dengan level dalam hierarki. Ada juga kecenderungan untuk menyamakan kepemimpinan dengan kredensial, tetapi hierarki dan kredensial tidak selalu terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam arti proaktif dan inovatif jarang ada di atas hierarki, demikian pula kredensial tidak secara otomatis memberikan kualitas kepemimpinan. Dalam disiplin teknis dan sosial yang bahkan tidak ada posisi kepemimpinan adalah disiplin mereka sendiri. Komunikasi. Berkomunikasi tidak hanya melibatkan pengirim, tetapi juga penerima. Terlalu sering apa yang tampaknya cukup bagi pengirim sama sekali tidak memadai penerima. Beberapa menyarankan bahwa tidak pernah ada terlalu banyak komunikasi. Itu mungkin benar, tetapi kita tidak bisa menghabiskan seluruh waktu kita berkomunikasi. Mengkomunikasikan informasi yang tidak penting dapat menghalangi daripada membantu. Kesulitannya terletak pada memilih apa yang seharusnya dikomunikasikan. Masalah yang terkait dengan komunikasi itu kompleks. Berkomunikasi bisa datang dari atas organisasi hingga subunit dan sebagian besar kemungkinan besar tidak akan meminta umpan balik. Komentar bijaksana yang memberikan konstruktif, mengkritik apakah positif atau negatif, perlu didengarkan dan tindak lanjuti atas kesepakatan atau berdialog ini seringkali menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Kebanyakan inovasi tidak dipahami dengan jelas pada tahap awal, dan masuk dari rekan kerja dalam disiplin ilmu lain seringkali membuka area baru untuk dipertimbangkan. Kita tahu atau mengira kita tahu apa yang akan dikatakan orang lain sekelar memutus diaktifkan. Demikian isi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.